Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Zakila dengan NPM 25110111052. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang chapter 15, yaitu perundingan bersama dan hubungan perburuhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengantar atau introduction. Kasus di Union Pacific Railroad yang mulai menggunakan drone untuk mengawasi keselamatan dan operasional di lapangan. Namun, serikat pekerja melihat hal ini sebagai potensi gangguan dan alat pengawasan yang dapat menargetkan pekerja untuk diberi hukuman. Kasus ini menggambarkan bagaimana manajemen dan pekerja seringkali memiliki sudut pandang yang bertentangan, yang kemudian mendorong karyawan untuk mencari kekuatan kolektif melalui serikat pekerja untuk menyuarakan keluhan mereka. Selanjutnya ada peran serikat pekerja dan hubungan industrial atau role of unions and labor relation. Meskipun sebagian besar pekerja bernegosiasi secara individu, beberapa pekerja memilih untuk bergabung dengan serikat pekerja atau unions, yaitu organisasi yang dibentuk untuk mewakili kepentingan anggota dan menyelesaikan konflik dengan pihak perusahaan. Proses untuk mengelola konflik ini disebut tawar-menawar kolektif, yaitu collective bargaining. Hubungan industrial atau labor relation adalah bidang yang menekankan keterampilan bagi manajer dan pemimpin serikat pekerja untuk mendorong kerjasama, meminimalkan konflik yang mahal seperti mogok kerja, dan mencari solusi win-win atau win-win solution. Keputusan dalam hubungan industrial melibatkan 3 tingkatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang 3 tingkatan dalam peran serikat dan hubungan para pemburuhan. Yang pertama itu harus melalui keputusan manajemen yang telah bekerja sama dengan serikat pekerja atau mempertahankan operasi non-serikat. Apabila telah berhasil, dilanjutkan kepada tahap kedua, yaitu negosiasi kontrak terkait struktur gaji, keamanan kerja, aturan kerja, serta bagaimana SOP ketika melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, apabila telah selesai negosiasi, itu menjelaskan administrasi kontrak agar memudahkan kegiatan sehari-hari dalam menyelesaikan ketidakpastian atau miskomunikasi terkait kontrak yang telah dijanjikan, yang telah disusun bersama. Selanjutnya itu adalah serikat pekerja nasional, internasional, dan lokal. Terdapat itu 2 jenis serikat pekerja. Yang pertama itu adalah berdasarkan profesi yang lebih dikenal dengan craft union. Dikenal dengan kemampuan atau keterampilan atau profesi yang sama. Contohnya seperti teknisi listrik, dan yang kedua adalah pekerja industri atau dikenal dengan industrial union. Dihubungkan dengan pekerjaan di industri tertentu tanpa memandang profesi spesifik mereka. Cenderung lebih umum dan lebih luas dibanding profesi union atau craft union. Apabila di tingkat fasilitas, itu terdapat negosiasi dan administrasi kontrak sehari-hari ditangani oleh serikat pekerja, dan itu berdasarkan serikat pekerja lokal melalui pemilihan seorang perwakilan serikat yang bertugas mewakili para buruh-buruh yang terdapat dalam serikat pekerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, setelah kita memahami serikat pekerja nasional, internasional, dan lokal, mari kita melihat tren keanggotaan serikat pekerja. Sebagai contoh, di Amerika, keanggotaan serikat pekerja memuncak pada tahun 1950 dan menurun hingga saat ini. Penyebabnya adalah perubahan struktur ekonomi. Kedua, ada upaya manajemen untuk mengendalikan biaya operasional di tengah persaingan global. Ketiga, ada praktek SDM yang lebih baik. Yang keempat, ada peraturan pemerintah yang kini lebih berpihak kepada para pekerja. Lalu, apa dampak serikat pekerja terhadap kinerja perusahaan? Menariknya, menurut beberapa studi menunjukkan bahwa pekerja yang berserikat lebih produktif dibandingkan pekerja yang tanpa serikat. Mengapa demikian? Karena serikat pekerja dapat mengurangi turnover karyawan dan memaksa manajemen untuk lebih memperhatikan ide-ide pekerja. Tapi di sisi lain, pekerja yang berserikat memiliki gaji lebih tinggi sehingga menyebabkan efek negatif untuk laba dan
Kinerja saham perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Proses pengorganisasian. Untuk menyelesaikan konflik dengan baik, pihak-pihak yang terlibat harus memahami tujuan masing-masing. Tujuan manajemen, fokus utamanya adalah meningkatkan laba, menekan biaya, meningkatkan hasil produksi, serta mempertahankan fleksibilitas operasional. Manajer cenderung membatasi kenaikan gaji atau manfaat, serta mempertahankan kendali atas jadwal dan aturan kerja. Tujuan serikat pekerja, fokus pada memperoleh gaji, kondisi kerja yang memuaskan anggota, dan memberikan hak suara bagi pekerja. Mereka memperjuangkan bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama dengan patokan berbasis senioritas. Serikat pekerja juga mengutamakan kelangsungan hidup organisasinya dengan menegosiasikan aturan pemotongan iuran otomatis, serta aturan keanggotaan seperti union shop atau agensi shop agar tidak ada karyawan yang hanya menikmati hasil tanpa membayar iuran. Tujuan masyarakat. Aktivitas serikat pekerja dan manajemen beroperasi dalam konteks nilai-nilai masyarakat yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum dan regulasi. Di satu sisi, masyarakat ingin agar pekerja memiliki suara yang adil. Namun di sisi lain, masyarakat dan hukum juga mempertimbangkan hak asasi individu pekerja, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat, terutama terkait isu kewajiban membayar iuran serikat. Hukum dan peraturan yang mempengaruhi hubungan kerja. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan kerja mempengaruhi ukuran dan daya tawar serikat pekerja, sehingga secara signifikan mempengaruhi sejauh mana serikat pekerja, manajemen, dan masyarakat mencapai berbagai tujuan mereka. Hukum dan peraturan ini menetapkan batasan pada struktur dan administrasi serikat pekerja serta cara serikat pekerja dan manajemen berinteraksi. Serikat pekerja memulai keterlibatannya dengan para karyawan suatu organisasi dengan melakukan kampanye pengorganisasian. Untuk mencapai tujuannya, serikat pekerja perlu meyakinkan mayoritas pekerja bahwa mereka seharusnya menerima gaji yang lebih baik atau kondisi tenaga kerjaan lainnya, serta bahwa serikat pekerja akan membantu mereka mewujudkannya. Tujuan dari pihak pengusaha akan bertanggung pada strateginya, apakah ia berusaha bekerja sama dengan serikat pekerja atau meyakinkan para karyawan bahwa mereka lebih baik tanpa perwakilan serikat pekerja. Baik, materi selanjutnya adalah mekanisme pemilihan atau biasa dikenal dengan jalur pemilu. Ketika serikat pekerja berhasil mengumpulkan 30% hingga 50% tanda tangan kartu otorisasi, atau jika mereka mendapat lebih dari 50% tetapi perusahaan menolak mengakuinya secara sukarela, maka NLRB wajib menggelar pemilihan umum dengan surat suara rahasia. Proses penentuan teknis pemilu ini dibagi menjadi dua jalur, tergantung pada tingkat kooperasi antara manajemen dan serikat. Pada jalur pertama yaitu consent election atau dikenal dengan pemilihan berdasarkan kesepakatan. Ini adalah jalur damai, kedua belah pihak baik perusahaan dan serikat duduk bersama dan menyepakati semua hal teknis secara mandiri. Mereka juga menentukan kapan pemilu diadakan, di mana lokasi TPS-nya, siapa saja daftar karyawan yang berhak memilih, dan bagaimana format surat suaranya. NLRB hanya berfungsi sebagai pengawas dan pelaksana dari apa yang sudah disepakati. Yang kedua adalah stipulation election atau dikenal dengan pemilihan berdasarkan ketentuan. Jalur ini diambil jika terjadi jalan buntu atau dikenal dengan deadlock. Manajemen dan serikat tidak menemukan kata sepakat mengenai aturan main pemilu. Misalnya, perusahaan ingin pemilu ditunda, sementara serikat ingin secepatnya. Karena tidak ada titik temu, NLRB mengambil alih otoritas penuh untuk mendikte waktu, tempat, dan kriteria kelayakan pemilih berdasarkan regulasi hukum mereka. Baik, materi selanjutnya adalah standar etika atau dikenal dengan formula TIPS. NLRB menuntut agar pemilu berjalan secara adil, murni, dan bebas dari tekanan pihak manapun. Jika salah satu pihak melanggar asas ini, NLRB berhak membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan pemilu ulang. Untuk memudahkan ingatan, pelanggaran-pelanggaran fatal ini dirangkup dalam akronim TIPS. Apa itu dimaksud dengan akronim TIPS? Yang pertama ada T atau threats yang dikenal dengan ancaman. Pihak manajemen dilarang mengancam karyawan, misalnya mengancam akan melakukan PHK massal, memotong bonus, atau menutup pabrik jika serikat pekerja menang. Begitu juga sebaliknya, serikat tidak boleh mengancam karyawan yang enggan bergabung. Selanjutnya ada I atau insentif, yaitu janji manis.
Manajemen tidak boleh memberikan suap atau janji mendadak seperti menjanjikan kenaikan gaji, fasilitas baru, atau promosi jabatan dengan syarat karyawan harus berkata tidak untuk serikat pekerja dalam pemilu. Dan selanjutnya ada P, yaitu pressure, dikenal dengan tekanan. Tindakan yang melibatkan paksaan fisik, intimidasi di lapangan, atau menguntit karyawan untuk memengaruhi keputusan. Tindakan yang melibatkan paksaan fisik, intimidasi di lapangan, atau menguntit karyawan untuk mengaruhi keputusan mereka di bilik suara. Dan terakhir ada S, yaitu speech, atau pidato 24 jam. Ini adalah aturan yang sangat ketat, yang dikenal dengan 24-hour per rule. Baik manajemen maupun serikat pekerja dilarang keras mengumpulkan karyawan pada jam kerja untuk melakukan pidato kampanye dalam kurun waktu kurang dari 24 jam sebelum pemilu dimulai. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang tenang bagi karyawan untuk berpikir tanpa harus doktrin. Hal ini bertujuan memberikan ruang tenang bagi karyawan untuk berpikir jernih tanpa doktrinasi menit-menit terakhir. Baik, materi selanjutnya adalah pasca sertifikasi dan stabilitas. Setelah pemungutan suara selesai dan salah satu pihak meraih suara mayoritas sederhana, NLRB akan mengeluarkan sertifikasi resmi. Namun, agar dunia industri tidak terus-menerus terjebak dalam politik pemilu yang mengganggu produktivitas bisnis, maka hukum menetapkan dua aturan pembatasan atau dikenal dengan gencatan senjata. Yang pertama adalah certification bar atau dikenal dengan batasan sertifikasi. Setelah serikat pekerja resmi tersertifikasi sebagai perwakilan eksklusif karyawan, NLRB mengunci sistem. Tidak boleh ada yang pemilu tambahan atau pemilu tandingan apapun selama 1 tahun penuh. Waktu 1 tahun ini diberikan agar serikat baru dan pengusaha fokus pada satu hal, seperti memulai bernegosiasi, membuat kontrak kerja tanpa gangguan luar. Dan yang kedua ada kontrak bar atau batasan kontrak. Jika serikat dan pengusaha berhasil menyepakati kontrak kerja, bersama atau dikenal dengan KKB, maka pemilu baru tidak dapat diadakan selama masa kontrak tersebut berlaku dengan batas maksimal 3 tahun. Artinya, serikat pekerja luar tidak boleh masuk untuk merebut anggota selama masa aman 3 tahun ini. Tentu ini menjamin stabilitas operasional bagi perusahaan dan kepastian hak bagi pekerja. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Aji dengan NPM 2551011041. Baik, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Izin melanjutkan. Di sini di slide selanjutnya ini ada administrasi kontrak. Kalau administrasi kontrak itu sendiri adalah proses pelaksanaan dan pengawasan isi perjanjian kerja antara serikat pekerja dan manajemen kontrak disepakati. Aktivitas ini juga berlangsung terus-menerus setiap hari, berbeda dengan negosiasi kontrak yang biasanya dilakukan setiap beberapa tahun sekali. Kejelasan dalam bahasa kontrak juga sangat penting karena isi kontrak yang tidak jelas dapat menimbulkan konflik yang menyulitkan pelaksanaan perjanjian kerja. Dan juga konflik yang terjadi selama administrasi kontrak juga dapat mempengaruhi hubungan kerja dan proses negosiasi kontrak berikutnya. Di slide selanjutnya yaitu ada prosedur keluhan. Prosedur keluhan itu sendiri digunakan untuk menyelesaikan perselisihan terkait pelanggaran atau perbedaan penafsiran isi kontrak kerja. Keluhan juga dapat diajukan oleh karyawan, mantan karyawan yang diberhentikan maupun perwakilan serikat pekerja atas nama sekelompok pekerja. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi yang adil bagi pekerja sekaligus menjaga hubungan kerja tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dan juga prosedur keluhan menjadi bagian penting dalam administrasi kontrak karena membantu menyelesaikan masalah secara resmi dan terstruktur. Mungkin itu aja. Lanjut ke pemateri selanjutnya.
Selanjutnya, alur penyelesaian masalah di perusahaan kita dimulai dari tahap informal, yaitu diskusi langsung antara karyawan dan supervisor untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Jika tidak ada titik temu, serikat pekerja akan terlibat untuk meninjau masalah secara objektif dari kacamata kontrak kerja. Apabila masih buntu, keluhan harus dibuat dalam bentuk formal tertulis sebagai bukti dokumentasi yang sah. Langkah internal terakhir adalah membawa laporan ini ke manajemen tingkat atas atau HRD untuk dievaluasi ulang berdasarkan kebijakan perusahaan secara luas sebelum melangkah ke pihak luar. Jika seluruh upaya musyawarah internal tadi gagal, maka jalur arbitrase menjadi pilihan terakhir. Di sini kita melibatkan arbitrator sebagai pihak ketiga yang netral, di mana keputusannya bersifat final dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Namun, perlu diingat bahwa arbitrase ini memakan waktu dan biaya, sehingga perusahaan selalu mendorong penyelesaian di tahap awal. Penilaian terhadap prosedur keluhan. Efektivitas prosedur keluhan dilihat dari kemampuan sistem dalam menyelesaikan masalah kerja sehari-hari secara tepat. Efisiensi juga menjadi perhatian penting, yaitu penyelesaian masalah harus dilakukan dengan biaya dan waktu yang wajar. Prosedur keluhan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi perusahaan seperti pengurangan tenaga kerja atau perubahan aturan kerja. Dari sisi pekerja, prosedur ini dianggap penting karena memberikan kesempatan memperoleh perlakuan yang adil di tempat kerja. Selanjutnya ada New Approaches to Labor Relations atau pendekatan baru untuk relasi kerja. Perkembangan dunia kerja mendorong munculnya pendekatan baru dalam hubungan antara pekerja dan manajemen. Pendekatan baru lebih menekankan kerjasama dibandingkan hubungan yang bersifat konflik atau persaingan. Perusahaan mulai melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih fleksibel. Jadi pendekatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus kepuasan pekerja. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Afratama dengan NPM 2551011-048. Dalam PPT kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem representasi tanpa serikat pekerja, atau mekanisme atau struktur atau saluran di dalam suatu perusahaan yang digunakan oleh karyawan untuk menyuarakan aspirasi, keluhan, dan kepentingan mereka kepada pihak manajemen tanpa melalui serikat pekerja. Selanjutnya, latar belakang munculnya sistem ini adalah sistem ini muncul sebagai respons terhadap tren global, yaitu menurunnya jumlah keanggotaan serikat pekerja tradisional di berbagai industri. Karena jumlah serikat pekerja berkurang, perusahaan dan karyawan membutuhkan alternatif baru agar aspirasi pekerja tetap bisa tersampaikan. Selanjutnya, sistem ini merupakan bentuk perwakilan pekerja yang independen atau terpisah dari serikat pekerja formal. Melalui sistem ini, perwakilan karyawan yang ditunjuk akan bertemu langsung dengan pihak manajemen secara berskala. Fokus utamanya adalah mendiskusikan dan menegosiasikan hal-hal krusial seperti kondisi lingkungan kerja, standarisasi upah atau gaji, serta fasilitas tunjangan. Peran worker center, selain perwakilan internal di perusahaan, ada juga entitas eksternal yang disebut dengan worker center. Ini adalah organisasi nirlaba atau LSM yang berdiri di luar struktur perusahaan, namun memiliki misi besar untuk mengedukasi dan melindungi pekerja. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah hubungan industri merupakan proses penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan manajemen, serikat pekerja, dan masyarakat. Serikat pekerja berperan sebagai wadah kolektif untuk memperjuangkan hak pekerja, terutama terkait gaji, kondisi kerja, dan keamanan. Meskipun keadaan serikat pekerja mengalami penurunan di sektor swasta, peran mereka tetap signifikan dalam sektor publik. Secara keseluruhan,
Hubungan perburuhan yang sehat menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan, kesejahteraan pekerja, dan nilai-nilai masyarakat. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih.